Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 1A. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang routing fundamentals. Nah, ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu routers, kedua routing, ketiga routing table, keempat IP route, kelima routing algorithm, keenam forwarding, ketujuh IP forwarding, dan kedelapan routing protokol. Pembahasan yang pertama mengenai router. Router merupakan hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk mengirimkan paket data melalui jaringan ataupun internet menuju alamat yang dituju. Nah, setiap router ini memiliki dua fasilitas. Yang pertama itu ada DHCP, yang kedua ada NAT. DHCP dan NAT ini memiliki kegunaannya masing-masing. DHCP yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, berguna untuk memberikan alamat IP address, dan NAT yaitu Network Address Translator, yang digunakan untuk mengirimkan atau membagikan alamat IP address ke IP address lainnya. Router ini memiliki tiga fungsi yang sangat penting. Yang pertama yaitu menghubungkan banyaknya jaringan, berguna untuk memberikan data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Yang kedua yaitu mentransmisikan data. Maksudnya adalah mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya dengan mengikuti sistem kerja seperti bridge. Yang ketiga yaitu menghubungkan jaringan lokal ke DSL yang berguna untuk memblokir lalu lintas penyebab broadcast ROM atau perlambatan kinerja jaringan. Nah, si router ini juga memiliki tiga jenis yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu router aplikasi, yang kedua yaitu router hardware, dan yang ketiga yaitu router PC. Nah, kita akan membahas si router aplikasi ini dulu. Router aplikasi ini adalah aplikasi yang dapat diinstal oleh komputer yang memiliki kinerja seperti layaknya si router. Nah, contoh aplikasi ini adalah WinGate, SpyGate, WinRoute, dan lain-lain. Yang kedua adalah router hardware atau perangkat keras yang memiliki kinerja layaknya seperti router, yaitu dapat membagikan IP address atau jaringan internet ke dalam suatu wilayah. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu router PC, yaitu komputer yang sudah dimodifikasi sehingga memiliki kinerja yang sama seperti router. Nah, modifikasi ini harus memenuhi tiga syarat. Yang pertama yaitu memiliki prosesor Pentium 2, yang kedua adalah memiliki RAM 64, yang ketiga adalah memiliki hard drive 10 GB dan tersedia LAN card. Routing adalah proses pengiriman data atau informasi dengan meneruskan paket data dari jaringan yang satu ke jaringan yang lainnya melalui IP address yang akan dituju oleh paket data. Berdasarkan pengiriman data, routing dibedakan menjadi dua, yaitu ada routing langsung dan routing tidak langsung. Sedangkan berdasarkan konfigurasi, routing dibedakan menjadi tiga, yaitu ada dynamic routing, static routing, dan default routing. Berdasarkan pengiriman data, routing dibedakan menjadi dua, yaitu ada routing langsung. Nah, routing langsung ini adalah proses pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain, tanpa perantara. Contohnya, sebuah komputer dengan alamat 192.160.1.3 akan mengirimkan paket data ke komputer dengan alamat 192.160.1.4. Nah, ini sama aja kita ingin mengirim dari komputer A ke komputer B tanpa harus melalui perantara. Sedangkan routing tidak langsung adalah proses pengalamatan yang harus melalui host lain, baru ke host tujuannya. Nah, contohnya dari komputer A misal akan mengirimkan ke komputer B. Tetapi sebelum dikirimkan ke komputer B, data akan dikirimkan ke komputer C terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke komputer B gitu. Berdasarkan konfigurasi, routing dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu ada dynamic routing. Dynamic routing adalah proses pembuatan dan pembaharuan table routing secara otomatis oleh router. Nah, dynamic routing ini digunakan apabila jaringan memiliki lebih dari satu rute dengan tujuan yang sama. Sedangkan ada static routing nih. Static routing ini adalah
proses pembuatan dan pembaharuan tabel routing secara manual oleh admin jaringan. Static routing ini digunakan apabila memiliki tidak lebih dari 2 atau 3 rute dengan tujuan yang sama. Nah, yang terakhir nih ada default routing. Default routing adalah proses routing sederhana pada area lokal saja atau digunakan untuk merutekan paket data dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada di dalam routing table. Bagaimana cara kerja routing? Yang pertama itu menentukan alamat yang akan dituju oleh paket. Nah, yang kedua mengenal sumber informasi. Yang ketiga menemukan rute dari informasi yang sudah kita ketahui nih sebelumnya. Nah, yang keempat ini ada pemilihan rute. Nah, dari banyaknya rute yang sudah kita temukan, kita akan memilih rute yang paling terbaik yang akan dilalui oleh data. Yang kelima, menjaga informasi routing. Metode ini bermanfaat untuk menjaga rute sampai ke tujuan yang sudah diketahui sebelumnya dan paling sering dilalui. Selanjutnya ada routing tabel. Tabel routing adalah tabel yang memuat informasi IP address dari interface router lainnya, sehingga router satu dengan router lainnya bisa saling berkomunikasi. Routing tabel hanya memuat informasi saja. Ada dua item yang harus dimasukkan oleh tabel routing untuk mengirim paket data. Yang pertama, destination address. Destination address adalah sebuah alamat pada jaringan yang dapat dijangkau oleh router. Yang kedua, pointer to destination. Pointer to destination adalah sebuah petunjuk yang akan diberitahukan bahwa jaringan atau network dapat terhubung pada sebuah router. Router akan menyesuaikan informasi yang ada pada tabel routing sebelum mengirim ke alamat tujuan, sehingga tidak ada yang namanya salah sasaran dalam mengirim paket. Urutan pada tabel routing untuk menyesuaikan ke alamat tujuan, yang pertama ada host address, yang kedua ada subnet, yang ketiga ada group subnet, yang keempat ada major network number, yang kelima ada group major network number, dan yang keenam ada default address. Tabel routing umumnya berisi informasi tentang alamat network tujuan, interface router yang terdekat dengan network tujuan, dan metrik. Nah, metrik ini adalah sebuah nilai yang menunjukkan jarak untuk mencapai network tujuan. Matriks menggunakan teknik jumlah lompatan atau hop count. Sebelum memahami tabel routing, kita harus mengetahui apa itu directly connect network dan remote network. Directly connect network ini adalah network yang terhubung langsung pada sebuah router, sedangkan remote network adalah network yang tidak terhubung secara langsung pada sebuah router. Nah, untuk menjangkau remote network ini, kita harus memerlukan router lainnya sebagai next hop atau gateway. Ini adalah contoh gambar jaringan. Nah, jadi pada jaringan ini kita akan menentukan yang mana directly connect networknya dan yang mana remote networknya. Yang pertama kita ke directly connect networknya. Jadi untuk router 1, dia akan terhubung oleh Ether 1 dengan network ID 192.168.10.0/24 dan terhubung oleh Ether 2 dengan network ID 192.168.40.0/30. Dan untuk router 2-nya, dia akan terhubung ke Ether 1 dengan network ID 192.168.40.0/30 dan terhubung ke Ether 2 dengan network ID 192.168.20.0/24 serta terhubung ke Ether 3 dengan network ID 192.168.30.0/24. Nah, itu untuk directly connect networknya. Nah, untuk remote network, pada router 1 akan terhubung oleh network ID 192.168.20.0/24 dan network ID 192.168.30.0/24. Untuk router 2-nya akan terhubung dengan network ID 192.168.10.0/24. Ini adalah data informasinya. Setelah mengetahui directly connect network dan remote network pada gambar jaringan tadi, diperoleh tabel routing secara umum sebagai berikut. Keterangan yang pertama, network.
Informasi yang menunjukkan network tujuan atau destination yang dapat dijangkau oleh router. Kedua, interface. Informasi yang menunjukkan interface keluar yang ditempuh oleh sebuah paket jika ditunjukkan pada sebuah network tertentu. Ketiga, metrik adalah informasi yang menunjukkan apakah entry tersebut directly connect network atau remote network. Tabel routing ini hanya memuat informasi dengan network yang terhubung secara langsung, belum memuat informasi remote network, sehingga perlu konfigurasi static routing pada kedua router. IP route. IP route digunakan untuk menentukan alamat tujuan, router atau gateway ke jaringan, dan titik masuk atau titik keluarnya sistem yang mengarah ke gateway, atau dengan kata lain untuk menggabungkan router yang satu dengan router yang lainnya. Di sebelah saya sudah ada gambarnya. Nah, IP route ini memiliki konsep kerja sebagai berikut. Nah, host X memiliki IP dari router T1 yang sudah dikonfigurasi sebagai alamat gateway default. Nah, di sini host X akan mencoba berkomunikasi dengan host Y yang merupakan host di jaringan jarak jauh yang lain. Host X akan mencari di tabel peruterannya untuk memeriksa apakah ada entry untuk alamat jaringan tujuan. Jika entry sudah ditemukan, host X akan mengirimkan semua datanya ke router T1, yang dimana paket itu akan diteruskan ke host Y. Di sini entry adalah sebuah rute atau garis-garis lurus yang menghubungkan antara host X ke host Y. Routing algoritma adalah proses untuk menentukan cara transfer paket data melalui jaringan komputer dari sumber ke tujuan, yang mana cara kerjanya adalah bagian algoritma bertugas untuk menentukan cara transfer paket data pada perangkat lunak network layer. Ketika datagram yang digunakan secara internal oleh subnet, maka keputusan ini yang akan diambil tiap kali paket datang. Namun, ketika rangkaian virtual yang digunakan oleh subnet, maka waktu penempatan rangkaian virtual yang baru yang akan menjadi keputusannya. Selanjutnya, paket data akan ditransfer sesuai dengan rute yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, algoritma routing ini memiliki sifat-sifat, yaitu ada ketepatan, kesederhanaan, kekokohan, keadilan, stabilitas, dan efisiensi. Algoritma routing ini dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada algoritma routing adaptif, yaitu algoritma yang mengubah keputusan peruterannya berdasarkan topologi jaringan atau peubah beban lalu lintas, biasanya disebut dengan peruteran dinamis. Yang kedua ada algoritma routing non-adaptif, yaitu algoritma yang mengubah keputusannya berdasarkan pemilihan jalur komunikasi yang ditetapkan di awal dan ditanamkan ke router pada saat jaringan diaktifkan, atau biasa disebut dengan peruteran statis. Nah, algoritma routing non-adaptif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada flooding. Flooding adalah routing yang memungkinkan setiap paket masuk dapat ditransmisikan ulang pada tiap tautan. Nah, pada flooding ini setiap paket memiliki nomor unik, sehingga ketika ada duplikat maka akan dibuang dengan mudah. Pada routing ini lalu lintasnya juga cenderung seimbang karena tiap node dapat mengenali paket, sehingga flooding dapat dikatakan sebagai bentuk sederhana dalam penerusan paket. Yang kedua ada random walk, yaitu routing yang mengirim simpul demi simpul melalui tautan. Algoritma routing ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada distance vector routing. Pada routing ini, router dapat mempertahankan tabel, yang mana tabel-tabel ini berisi entry-entry yang dapat diperbaharui secara berkala. Yang kedua ada link state routing atau LSR. LSR ini dapat menemukan tetangga, mengukur biaya tiap tetangga, kemudian membangun paket, dan mengirimnya sepanjang jalur terpendek yang dihitung. Yang ketiga ada path to vector. Routing ini berguna untuk peruteran antar domain dan berfungsi sebagai protokol yang menyimpan informasi terbaru.
Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai forwarding atau VRF. Virtual Routing Forwarding merupakan teknologi pemberi alamat IP address untuk perangkat router yang memberikan izin kepada beberapa tabel routing pada perangkat router yang sama dan subnet yang sama pula. Selanjutnya ada IP forwarding. IP forwarding adalah metode meneruskan paket pada suatu jaringan ke jaringan lain yang berbeda kelas jaringan sehingga bisa saling berkomunikasi. Menurut Malavi Arman tahun 2018, IP forwarding adalah suatu kondisi router yang meneruskan paket yang telah diterimanya pada suatu interface atau kartu jaringan ke interface lain sesuai dengan tujuan paket. Jadi, IP forwarding ini merupakan syarat pokok untuk membuat gateway. Konsep IP forwarding itu sederhana. Contohnya, ada sebuah server yang mempunyai dua network interface card yang terhubung oleh network A dan network B. Misalnya, ada sebuah IP yang masuk melalui network interface card 1 ke network B. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau tanpa IP forwarding, server nggak bisa masuk meneruskan paket keluar ke network B meskipun mempunyai akses untuk ke network B. Nah, yang kedua, menggunakan dan memakai IP forwarding, maka server bisa meneruskan paket melalui network interface card 2 ke network B. Routing protokol adalah aturan berkomunikasi antar router yang mana dapat mempertukarkan informasi routing dengan membentuk sebuah tabel routing, sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas dan efisien ke tujuan. Routing protokol ini mencari rute terbaik pada tabel routing, dan routing protokol ini dapat menghapus rute apabila sudah tidak valid lagi, sehingga rute pada routing ini menjadi lebih efisien ke tujuan. Tujuan utama routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing, yang mana tabel ini berisi mengenai informasi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan langsung pada jaringan tersebut. Contoh yang paling umum adalah RIP, EGREP, IGRP, BGP, dan lain-lain. Routing protokol ini ada beberapa jenis yang mana sesuai dengan kepentingannya masing-masing dalam transfer data. Yang pertama ada distance vector. Distance vector menggunakan jarak sebagai nilai metrik dan arah sebagai vektor, yang mana berguna untuk memilih jalur yang optimal ke jaringan tujuan. Router menerima informasi routing dari router tetangga hingga router tujuan. Router tetangga ini disebut dengan hop. Setiap kali paket data melewati router, maka nilai hop meningkat, dan rute dengan nilai hop terkecil yang akan dipilih. Contohnya seperti RIP yang secara langsung membagikan tabel routing ke tetangga yang terhubung langsung. Yang kedua ada Link State Routing Protocol. Link State Routing Protocol menggunakan tabel metrik yang kompleks untuk menentukan jalur yang optimal ke jaringan tujuan, yang mana protokol ini berguna dalam format tertaut dengan menggunakan 3 tabel. Tabel pertama menginformasikan tetangga yang terhubung, tabel kedua menangani masalah seluruh topologi jaringan, tabel ketiga menyimpan data pada jalur sebenarnya. Yang ketiga ada Hybrid Routing Protocol. Hybrid Routing Protocol merupakan campuran dari Distance Vector dan Link State Routing Protocol, yang mana berguna untuk menentukan jalur yang lebih akurat, contohnya seperti EIGRP.